Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 758 Bajingan. Thomaskin memiringkan tubuhnya dan mengulurkan tangan untuk membantu Ardelina Chen berdiri. Pada saat itu, tiba-tiba Ardelina Chen bergerak, membuka penutup mata, dan membuka mata, lalu menatap Thomaskin dengan ekspresi dingin. "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Bajingan." Thomaskin terdiam. "Nona, kamu lihat baik-baik, siapa yang bajingan?" Ardelina Chen menundukkan kepala, mengetahui bahwa dia yang memegang erat lengan Thomaskin, tiba-tiba tersipu, dan cepat-cepat melepaskan tangan. Thomaskin menggeleng-gelengkan kepala dengan tak berdaya, sifat gadis ini terlalu ceroboh. Ardelina Chen melepaskan penutup mata, lalu melepaskan masker, baru melihatnya dengan jelas wajahnya. Mata besar, hidung mancung, dan bulu mata yang panjang, seperti gadis Xinjiang, dan sangat cantik. Ardelina Chen melototi Thomaskin, "Mengapa tidak mendorongku jika tahu bahwa aku sedang tidur?" "Bajingan." Thomaskin terdiam, hampir muntah darah. Pernah bertemu dengan orang yang tidak masuk akal ini, tetapi belum pernah bertemu dengan yang tidak masuk akal seperti ini. Jelas-jelas dia yang memeluk Thomaskin, dan terbangun ketika Thomaskin hendak mendorongnya, dan masih mengatakan dia bajingan. Thomaskin enggan berdebat, tutup mata dan pura-pura tidur. Ardelina Chen masih ingin mengatakan beberapa kata, tetapi Thomaskin mengabaikannya dan dia menyerah. Pada saat ini, tiba-tiba ada seorang wanita dan seorang anak di sebelah, tiba-tiba berteriak. "Nak, anakku, ada apa denganmu nak? Orang-orang kemarilah, siapa yang bisa menyelamatkan anakku?" Mendengar kata-kata itu, Thomaskin, Imelda Ye, dan Ardelina Chen membuka mata mereka bersamaan. Sebagai seorang dokter, meskipun bekerja untuk mencari nafkah, tetapi di dalam hati masih mempunyai semangat untuk menyelamatkan orang yang terluka, mereka pasti akan mengambil tindakan apabila menemukan yang membutuhkan bantuan di luar. Tiba-tiba Ardelina Chen berdiri, dan berkata dengan cepat, "Aku datang, aku seorang dokter." Ketika Ardelina Chen hendak pergi, tiba-tiba Thomaskin meraih tangannya. "Jangan pergi." Ardelina menoleh dan mengerutkan kening, dengan ekspresi tidak senang, dan dengan paksa melepaskan tangan Thomaskin, melototnya, dan mengatakan dengan kasar, "Apa yang kamu lakukan? Aku adalah seorang dokter. Aku ingin menyelamatkan orang." Thomaskin melirik anak itu, dan berkata, "Aku menyarankanmu untuk tidak mengurus masalah usil ini." Ardelina Chen mengerutkan kening, "Siapa yang usjel? Aku adalah seorang dokter. Adalah tugasku untuk mengobati dan menyelamatkan orang. Mengapa kamu seperti ini?" Setelah mengatakan, Ardelina Chen berbalik dan pergi. Thomaskin menggelengkan kepala tanpa berdaya, dan tidak berbicara lagi. Imelda Ye sedikit bingung, ada apa dengan Kak Thomas? Tetapi Thomaskin tidak ke sana, tentu ada alasannya. Imelda Ye tetap di sana dan tidak bertindak, hanya menjadi penonton. Ardelina Chen pergi mendekat, melihat seorang anak berbaring di pelukan seorang wanita paruh baya, dengan wajah yang sudah hampir tidak berwarna darah. Wajah Ardelina Chen berubah, "Anak itu sudah sesak nafas, berikan padaku." Anak itu berusia sekitar 3 tahun, sudah bisa berlari dan melompat, secara logika tidak akan sesak nafas tanpa alasan. Semua orang segera memberikan sebuah kursi. Ardelina Chen membaringkan anak itu di atas kursi, dan membuka mulutnya dengan paksa, lalu mengeluarkan ponsel dan menyalakan lampu flash, dan mengetahui bahwa tidak ada benda asing di tenggorokan, bukan sesak nafas karena tersedak. Ardelina Chen segera bertanya, "Bagaimana anak ini bisa seperti ini?" Ibu dari anak itu menggelengkan kepala, "Aku juga tidak tahu, tiba-tiba begitu." Ardelina Chen mengerutkan kening, "Tidak ada alasan untuk ini, di sekitar tidak ada peralatan untuk membuat diagnosis."
Tetapi tidak ada cara untuk memberikan pertolongan pertama, tidak ada kondisi seperti itu sekarang, hanya bisa mencoba yang terbaik, membaringkan anak itu. Ardelina Chen mulai melakukan pernafasan buatan, bagaimanapun tercekik sekarang, lebih baik melanjutkan pernafasan dulu. Tetapi setelah melakukan beberapa kali, anak itu tidak bereaksi. Sang ibu pun menangis. Dr. Stranger, bab 759 penipu. Dia mengendong anak itu, dan memeluknya, menggosok lehernya dengan tangan, tiba-tiba wajahnya berubah. Anakku mati. Kamu mengobati anakku sampai mati. Setelah mengatakannya, ekspresi Ardelina Chen berubah. Beberapa penumpang di sekitar mulai mengambil rekaman video dengan ponsel, dan merekam proses keseluruhan. Ardelina Chen mengerutkan kening dan berkata, "Jangan sembarangan berbicara, apa yang dimaksud aku mengobati sampai mati? Biarkan aku memeriksanya." Ardelina Chen mengambil tangan anak itu, menyentuh jantungnya, dan benar-benar berhenti berdetak. Ekspresi Ardelina Chen muram, anak itu benar-benar mati. Total ada selama 3 menit, anak itu baru saja berada di tangan Ardelina Chen, hanya melakukan pemeriksaan biasa, dan membuat pernafasan buatan, dan anak itu mati. Kematian anak ini, tidak ada hubungannya dengan Ardelina Chen, tetapi baru saja banyak orang yang melihatnya, dan orang-orang merekamnya. Anak itu sampai di tangan Ardelina Chen, dan setelah beberapa proses, dan akhirnya meninggal. Ini sepertinya ada kecelakaan medis. Ibu dari anak itu marah. Kamu memeriksanya sampai mati, anakku masih baik-baik ketika berada dalam pelukanku. Jika bukan karena kamu yang memeriksanya, anakku tidak akan mati. Lapor polisi. Benar, lapor polisi. Dia memang pembunuh, hukum mati dia. Bahkan jika bukan pembunuh, kalau begitu adalah kecelakaan medis, seorang dokter yang mencelakai orang, tidak ada bedanya dengan membunuh, pasti akan mendapatkan hukuman keras. Benar, banyak dari kami akan menjadi saksi, hukuman berat. Ardelina Chen dihujat banyak orang, wajahnya pucat, dan berubah kelabu seperti mayat. Dia tidak menyangka niat baiknya, malah membuahkan hasil seperti ini. Sekarang dia benar-benar tidak bisa menjelaskannya dengan tenang. Tiba-tiba, ibu dari anak itu menangis terseduh-seduh, dan seorang pria di samping berkata, "Hei, orang ini juga berbaik hari, biarkan polisi yang menindaklanjuti masalah ini, begini saja, berikan saja pasongan dalam bentuk uang, agar baik untuk semua orang." Benar juga, orang yang mati tidak dapat bangkit kembali, dan tidak ada gunanya menembak dokter ini, berikan uang. Wajah Ardelina Chen sangat muram, mengerutkan kening dan bertanya, "Mau berapa?" Ibu dari anak itu menyeka air matanya dan berkata, "Kamu merasa berapa harga sebuah nyawa?" "Ini, aku juga tidak tahu." Ardelina Chen bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sang ibu mendengus dan berkata, 4 miliar. Apa? Ardelina Chen melotot, dari mana dia mempunyai 4 miliar? Lagi pula, jika ini adalah kecelakaan medis, tidak mungkin membayar begitu banyak. Selain itu masalah ini bukan tanggung jawabnya, dia hanya ingin berbuat kebaikan. Sang ibu mendengus, apakah nyawa seorang anak tidak berharga 4 miliar? Kuberitahu, dalam 1 jam, 4 miliar ini harus sampai di sini, jika tidak aku akan melaor polisi untuk menangkapmu. Wajah Ardelina Chen pucat, wajahnya sangat muram, dengan perasaan bingung berdiri di sana. Tiba-tiba, sebuah cibiran datang dari belakang. "Hei!" Suara tawa ini, meskipun suaranya sangat kecil, tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Menoleh ke belakang, hanya melihat Thomas Kin yang tertawa lucu, dan menatap Ardelina Chen dan berkata, "Kuberitahu jangan ikut campur dalam masalah ini." Ardelina Chen menggigit bibir, dalam hatinya menyesali hal itu. Jika tahu akan begini, dia seharusnya tidak peduli tentang hal ini. Thomas Kin mencibir, "Anak ini sudah mati ketika kamu mengambil alih, ini namanya penipu." Ardelina Chen mendengar ini, wajahnya berubah drastis.
Apa yang kamu katakan? Maksud kamu itu, ibu ini membunuh anaknya, kemudian sengaja datang untuk menipu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.